Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Imam Suyuti fi kitabihi Lubabil Hadis ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam la khalafu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ini perumpamaan seseorang ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la khulufu famis shaim. Yaktine utawi ababe cangkeme wong sing puasa iku atyabu luwih wangi indallahi dalam ngersane Allah min rihil miski katimbang baune gondone minyak misik. Ini kalau diartikan bahwa bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu menurut Allah, di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik, lebih baik lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini oleh para ulama hadis ini dijelaskan. Kata Al-Imam Nawawi, secara dohir Imam Nawawi menjelaskan rihu famis shaim, baunya mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah dibanding dengan baunya minyak misik yang ada di kalian semua. Jadi kalau kita menciumnya itu baunya nggak enak menurut kita, justru itu malah lebih wangi menurut Allah. Kenapa demikian? Karena secara dohir itu biasanya orang kalau berpuasa itu kan mulut tidak kemasukan apa-apa. Kalau tidak kemasukan apa-apa, otomatis keluar bau yang tidak enak biasanya. Kenapa? Karena banyak diamnya. Orang kalau banyak diam, jarang ngomong, itu pasti mulutnya itu bau enak. Kenapa? Karena memang ada uap yang dari perut itu kan mulutnya ada gasnya itu, sehingga akan mengeluarkan bau-bau yang tidak enak sebenarnya. Atau di mulutnya sini itu banyak bakteri atau apalah, pokoknya nggak kemasukan apa-apa, itu biasanya bau. Tapi karena baunya itu disebabkan karena berpuasa ya bukan ini, maka yang menyebabkan bau mulut itu adalah puasa, maka itu menurut Allah karena timbulnya bau itu akibat dari puasa, akibat dari ibadah yang paling dicintai Allah, maka justru itu yang menurut Allah itu lebih wangi dibanding dengan baunya misik. Menurut pendapat lain, ini yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Menurut pendapat lain, bahwa hadis Rasulullah la khalu famis shaib atyabu indallahi min rihil miski, itu kata pendapat lain itu bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas di akhirat, itu akan membalas orang yang berpuasa, maka balasannya itu akan mengeluarkan baunya itu mengalahkan bau misik. Ada yang mengatakan lagi bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi adalah orang yang berpuasa itu nanti di akhirat akan mendapatkan pahala, yang mana pahala itu lebih baik, lebih afdol, lebih utama, lebih wangi daripada bau misik. Tapi kemudian banyak pendapat yang mengartikan hal itu. Kemudian Al-Syekh Nawawi menjelaskan
Al-khuluf annal khuluf aksaru sawaban minal miskil mandubi ilaihi fil fil jam'i wa majalisid dzikri wa huwa hamlu ma'na tib alal qabul war ridha. Masyaallah. Ini kata Imam Nawawi, ketika banyak pendapat ulama yang menjelaskan, mentafsirkan hadis Rasulullah la khulufa misaim atyabu indallahi min rihil miski. Kata Imam Nawawi itu kemudian menjelaskan bahwa pahala puasa itu lebih banyak daripada minyak misik yang kita ini disunatkan ketika mendatangi perkumpulan. Kita mendatangi pertemuan itu kan disunahkan bagi kita itu apa? Wangen, pemakai wangi-wangian itu. Di masjid zikir semuanya. Itu kan. Kalau orang itu dalam perkumpulan punya wangi itu, baunya wangi itu orang yang mencium itu senang. Jadi kalau kita apa namanya bertemu atau berkumpul dengan orang yang baunya wangi itu mesti menyenangkan. Menyenangkan. Dan itu sunnah. Itu sunnah. Beda kalau kita berkumpul baunya nggak sedap, maka orang serang gitu akan menjadi apa? Nggak enak, mengusik kekhusyuan, kadang malah bisa menyakitkan, menjadikan orang resah, kan? Nah, sunnah ini. Makanya memakai misik itu sunnah dalam momen-momen tertentu. Maka yang dimaksud ini, ketika orang itu bertemu dengan yang lain, berkumpul itu membuat orang lain itu senang, artinya orang itu bertemu dengan orang itu bisa diterima. Ketika ketemu dengan pertemuan-pertemuan yang seperti itu dia baunya wangi, maka orang yang ada di depannya sekelilingnya itu menerima karena baunya wangi dan senang, ridho. Begitu juga orang yang puasa. Kalau orang yang puasa yang dikatakan Rasulullah itu bau mulutnya lebih wangi daripada rihil misik, daripada bau minyak misik, itu artinya amalnya itu lebih diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Syekh Nawawi Banten. Menurut Imam Al-Qadhi Husain dari mazhab Syafi'i yang disebut dengan Al-Qadhi, idza utliqal qadhi fal muradu bi Qadhi Husain dalam kaidah mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada penyebutan nama Al-Qadhi, qala Al-Qadhi, Al-Qadhi itu maksudnya Qadhi Husain. Maka beliau menjelaskan anna lit-ta'ah yaumal qiyamati rihan yafuhu faraihatu siyam fiha bainal ibadati kal misk. Nanti di yaumil qiyamah amalan-amalan itu akan mengeluarkan bau. Ibadah-ibadah itu nanti di yaumil qiyamah semuanya memiliki bau. Bau yang menyengat mana saja. Dan nanti baunya puasa itu mengalahkan di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana bau minyak misik mengalahkan minyak-minyak yang lain. Itu kata Al-Imam Al-Qadhi Husain. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan bahwa bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi dibanding dengan baunya minyak misik, itu artinya nanti di yaumil qiyamah semua ibadah itu akan mengeluarkan bau. Tapi dengan puasa itu bau semuanya kalah dengan baunya pahala puasa. Di puasa itu kalau kata siapa? Al-Qadhi Husain. Makanya disunah kalau dalam fikih itu tidak boleh menghilangkan bau mulut itu ketika dalam puasa, terutama ketika habis zuhur. Terutama ketika habis zuhur itu banyak ulama yang mengatakan makruh, meskipun juga ada khilaf pendapat ulama. Mazhab kita juga berbeda pendapat dalam hal ini, tapi yang masyhur yang sampai ke kita itu kalau sudah zuhur jangan
sikatan. Salah satu di antaranya ya takut ada yang masuk karena duhur kan lagi haus-hausnya, nanti pakai itu takutnya masuk ke dalam, di antaranya itu. Tapi ya juga apa namanya, bau mulutnya itu jangan dihilangkan. Karena ini faedahnya salah satu di antaranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimati al baridah. Alaikum netepono sira bil ghanimati kelawan jarahan. Sifatnya al ghanimah al baridati kang baridah itu adem. Qalu matur sapa sahabat, ya Rasulullah, wa mal ghanimal baridah, wa maiko al ghanimatul baridah utawi jarahan sing adem. Qala jawab si benar Rasulullah, as-saumu fisyita, puasa fisyita ing dalam waktu rendeng. As-saumu utawi puasa fisyita ing dalam waktu rendeng iku al-ghanimatul baridah, itu jarahan yang dingin. Nah, ini antik. Kata Rasulullah, carilah atau tetaplah kamu mendapatkan barang rampasan. Ghanimah itu barang rampasan yang dingin. Para sahabat bingung, apa rampasan yang dingin ini? Rampasan dingin ini apa? Rasulullah menjawab, as-saumu fisyita, al-ghanimah al-baridah. Puasa di musim dingin, syita. Nah, di musim kalau di musim dingin di Indonesia nggak ada ya, rendang ya, pokoknya itu puasa itu merupakan ghanimah baridah. Nah, jadi berarti kalau ini puasa musim dingin itu mendapatkan rampasan apa, dingin. Jadi ada barang jarahan atau rampasan yang menurut masa. Jadi kalau masa dingin berarti rampasannya dapat rampasan masa dingin. Kita berarti dapat bekal, dapat apa? Dapat pahala, dapat imbalan barang jarahan yang dingin disebut dengan al-ghanimah al-baridah. Tapi bahkan bukan hanya itu, puasa itu kalau misalkan puasa satu hari saja, man shoma yauman min Ramadan masal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seandainya orang puasa saja satu hari saja misalnya, itu diampuni dosa yang sudah lampau dan yang akan datang. Diampuni semuanya, yang akan datang dan yang sudah lampau, sudah lewat itu diampuni semua. Jadi puasa itu nilainya memang hebat sekali. Tapi sebenarnya puasa yang secara syariat itu ya puasa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga puasa dalam rangka mengekang hawa nafsu. Bukan hanya nggak makan doang. Kalau puasa doang kemudian puasanya hanya meninggalkan makan dan minum saja, itu anak kecil juga bisa. Meskipun itu secara syariat ya tetap itu yang dimaksud. Tetapi nilai yang dikandung di dalamnya adalah harus menjaga nafsunya itu, karena puasa ikatnya itu imsakun nafsun hawa. Jadi mengekang hawa nafsu dari dirinya. Makanya ada 5 yang harus dijauhi. Yang pertama bohong itu nggak boleh, karena bohong nanti itu di bulan puasa itu bisa melebur dosa, menghilangkan dosa puasa. Bohong,
Kalau orang berpuasa terus bohong, nah, puasanya nggak dapat pahala. Sahnya gimana? Sah, tapi nggak dapat pahala. Bohong, sumpah palsu, sumpah palsu itu juga sama, bisa melebur pahalanya puasa. Kemudian adu domba, mengadu domba ini juga bisa menghapus pahalanya pahala puasa. Jadi puasa lapar-lapar nggak dapat apa-apa. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak sah, batal pahalanya. Yang ketiga ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain. Nah, ghibah itu secara definisi, ini harus tahu. Secara definisi itu adalah membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak suka dibicarakan. Baik itu kebaikan atau apalagi keburukan. Jadi dia baik sekali. Misalnya diceritakan kebaikannya kepada orang lain, sedangkan dia nggak mau diceritakan, nggak suka diceritakan ke orang lain kebaikannya. Maka ketika kita membicarakan dia, kebaikan dia, sedangkan dia tidak rela, tidak suka, benci kalau diceritakan, maka itu juga masuk dalam kategori ghibah. Ini kalau kebaikan, bagaimana kalau dengan keburukan, kejelekan? Maka lebih baik malah tidak ada lagi. Makanya jangan membicarakan orang lain. Nah, ini maksudnya. Jadi ghibah itu bukan hanya membicarakan kejelekan, keburukan, tidak, tapi ghibah itu membicarakan seseorang yang seseorang itu tidak suka dibicarakan, baik itu kebaikan atau keburukan. Nah, tidak diridhoi sama orangnya. Ini yang kadang-kadang kita nggak memperdulikan, padahal bahaya sekali itu. Apalagi dunia internet sekarang, ya kan? Dunia internet itu sudah nggak tedeng ngaling-ngaling pokoknya. Apa semuanya dikeluarkan semua, ya kan? Ini sesukanya sendiri. Makanya bahaya. Makanya kalau pondok ada HP itu bahaya, paling bahaya. Nilai pahalanya sudah nggak ada, pengaruh otak juga bisa, ya kan? Jadi bahaya itu, makanya di pondok-pondok pasti nggak boleh HP, karena bahayanya di situ, bahaya sekali itu. Pahalanya sudah nggak ada, terus bisa mencekoki pemikiran-pemikiran, otak-otak itu bisa dicuci, ya kan? Itu bahaya. Karena ini angkanya hibah. Terus yang kelima itu sumpah palsu. Sudah tadi sumpah palsu belum? Penyaksian palsu, syahadati zur. Kemudian sumpah palsu. Enggak boleh juga. Jadi kalau sampai dikit-dikit sumpah. Nah, ini tidak boleh dalam puasa. Bisa menghapus pahalanya puasa. Jadi enggak boleh. Jaga 5 macam ini. Kalau 5 macam ini sudah dijaga, ini kalau malam ini sudah dijaga, kalau malam ini 5 ini sudah dijaga, insya Allah nanti puasanya dapat pahala yang tadi pahalanya itu dijelaskan seperti tadi itu. Ini ya. Harus dijaga supaya kita puasa pahala itu, pahalanya puasa itu memang sangat hebat sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan. Loh, ini tadi kita sebutkan ini. Utahe sapane wong shoma iku puasa sapa man. Yauman ing dalam sak dina, puasa sak dina. Min Ramadan, saking bulan Ramadan, puasa 1 hari di bulan Ramadan. Kan wajib, puasa wajib Ramadan. Ghufira mongko den ngepura lahu kadue man apa madosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi nyatane saking dosane man. Wa ma ta'akhkhara
wa amalan dosa-dosa ta'akhkhara kang ngiri kang durung dilakoni. Apa ma? Barang siapa puasa 1 hari di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan 1 hari tok. Maka dosa yang telah lampau diampuni. Dosa yang akan datang juga diampuni. Kata Rasul. Nah, kalau yang pertama yang telah lampau diampuni, kemudian yang akan datang diampuni. Fa iza tamma mongko ing dalem ari kalane sempurna Ramadan, sempurna bulan Ramadan. La yuktabu alaihi dzambun illal haulul akhar. La yuktabu mongko ora ditulis alaihi ngatasé man apa dzambun dosa. Kalau sudah bulan suci Ramadan berarti dia dosanya sudah enggak ada. Kalau sudah puasa bulan Ramadan penuh, Ramadan selesai, berarti dia enggak punya dosa. Dosanya diampuni semuanya. Sampai tahun berikutnya. Jadi la yuktabu adi, tidak ditulis dosa baginya sampai tahun berikutnya, sampai tahun lagi. Sampai Ramadan lagi. Makanya Ramadan kafaratun. Dalam hadis lain itu. Ada bulan Ramadan, ada bulan Ramadan. Maka Ramadan yang pertama ini sampai yang kedua, ini selasa Ramadan berarti berapa bulan? 11 bulan. Ini dosa yang dilakukan enggak ada semua, dihapus. Dihapus ini, ya dihapus. Maksudnya dilebur, berarti enggak punya dosa. Tapi oleh para ulama, dosa yang dimaksud ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar ya banyak sekali dosa besar seperti perzinaan dan lain yang harus dihukum berat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dosa besar yang sering dilakukan kita tidak sadar, yaitu menghibah orang yang alim. Menghibah orang yang alim itu termasuk dosa besar, jangan dikira dosa kecil. Apalagi sampai menggunjing orang alim atau memfitnah orang, itu dosa besar, bahaya itu. Jadi oleh para ulama dijelaskan, kalau yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa besar itu adalah dosa-dosa yang yang kalau dilakukan itu mendapatkan hukuman yang besar seperti pembunuhan, seperti di semuanya itu. Tapi itu semua nanti ada hubungannya dengan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Tapi kalau secara hubungan yang dengan Allah Subhanahu wa taala ada dosa besar yang dijelaskan, yaitu ghibah. Aslinya ghibah itu dosa besar. Kalau makanya Imam Ghazali itu menjelaskan kalau ghibah itu jangan diremehkan. Bahkan kalau orang senangnya ghibah itu nantinya itu bahaya dan tidak bisa dijadikan saksi. Kalau orang senangnya ghibah, enggak boleh dijadikan saksi. Kalau jadi saksi enggak sah. Nah, kalau menghibah orang yang alim, maka itu adalah dosa besar, maka harus dihindari. Karena orang alim kalau melakukan apa-apa belum tentu ini, dia mesti tahu hukumnya misalnya. Kecuali memang di hadapan kita betul-betul dia dengan mata kepala kita istilahnya kita menyaksikan bahwa orang alim itu melakukan yang makanya bahaya. Kalau kita enggak ini, makanya sudah dijelaskan kalau memang enggak tahu ya harus tanya atau husnudzonnya bagaimana. Bukan berarti maksum, tidak. Misalnya orang yang punya ilmu itu maksum atau dijaga enggak punya dosa, enggak, sama saja sedikit. Tapi misalkan ada gosip-gosip itu kan banyak sekarang ini kan. Kita enggak tahu akhirnya ikut-ikutan. Oh begini, kok begini. Oh ini bahaya sekali. Satu di antaranya sebabnya itu nanti orang tidak menghargai orang alim itu yang pertama. Yang kedua nanti mecah belah, ya kan? Mecah belah. Oh ini begini, akhirnya gempar, orang jadi resah, jadinya masyarakat jadi resah. Makanya ini salah satu penyebabnya. Makanya kalau menghibah orang yang alim itu termasuk dosa besar.
Barangkali seorang alim misalkan melakukan seperti itu, yang jelas-jelas belum tentu tidak bolehnya, dilarang oleh saat tidak. Karena memang ada pegangan atau ada dalil yang dia tahu sehingga dia melakukan seperti itu. Makanya kita nggak boleh apa dikit-dikit langsung komentari gitu. Itu komentari. Kita kan HP juga itu kan. Akhirnya apa? Sedikit komentari, sedikit komentari. Jadi kita yang komentari itu siapa gitu loh. Jangan begitu. Itu aturannya salah. Malah apalagi kalau di cut itu apa di skip, di edit, di macam-macam itu belum tentu. Makanya kita di dalam dunia yang seperti ini sekarang kita harus bisa menjaga diri. Jangan terlibat, jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Karena itu nantinya masuk ke dosa besar. Kalau dosa besar nanti hatinya tertutup. Kalau tidak menerima nur, tidak menerima hidayah, dinasehati, diomongnya apa, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya. Mau diomongin kayak apapun di ini nggak sudah. Kenapa? Hatinya tertutup. Na'udzubillah. Ini makanya harus hati-hati. Kenapa? Karena setiap harinya atau sering dia melakukan dosa besar. Oh, ini bahayanya. Makanya al-ghibah itu bahaya. Jangan dianggap sepele. Iya, ghibah termasuk dosa yang besar kalau ini. Dalam kaitannya apa? Dengan Allah. Bukan apalagi itu yang maksudnya yang ghibah orang alim. Walaupun ghibah orang lain biasa juga nggak boleh, haram gitu loh. Dan itu kalau terus-terusan ya namanya dosa besar juga, menjadi fasik orang itu. Orang yang sukanya ghibah itu menjadi fasik karena fasik itu definisinya adalah manir takabal kabair au asarra sohair. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Kalau tidak melakukan dosa besar, dia terus-terusan melakukan dosa kecil. Jadi ada dua kategori orang fasik itu. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa besar, atau bukan dosa besar, dia melakukan dosa kecil tapi terus-terusan. Dianggapnya, waduh, enteng. Itu orang fasik. Nah kalau ghibah tadi, ghibah itu termasuk seperti itu, dan ghibah orang alim itu dosa besar, berarti dia dua-duanya dapat melakukan dosa kecil juga melakukan dosa. Wah, ini bahaya. Makanya kita lihat dampaknya karena internet, karena HP itu. Orang yang sudah aktif dengan HP itu nggak beriman, nasihat diomongin apa aja nggak bisa, masih ngikutin, malah percaya dengan HP. Kenapa? Ya itu tadi diantaranya karena hatinya semakin hitam, semakin ada hijabnya, ada tutupnya. Jadi orang tua nggak bakal dihiraukan, gurunya nggak bakal dihiraukan, bahkan kiainya nggak bakal dihiraukan. Kenapa? Karena sudah hidayahnya sudah, makanya bahaya. Oke. Makanya kalau puasa jaga ini 5 tadi supaya puasanya Kemudian faidatan Ramadan la yuktabu alaihi dzamun ilal haul akhir. Fa in mata, mongko lamun mati. Kalau orang itu mati ternyata kan sudah Ramadan. Kalau sampai hidup Ramadan lagi berarti kan antara dua Ramadan ini selama berapa? 11 bulan itu kan diampuni dosanya, enggak ditulis dosanya. Nah, kalau orang itu mati ternyata. Nah, ini fa in mata qabla Ramadan akhir. Kalau dia mati qabla Ramadan yang dalam sawise Ramadan akhara kangune. Sebelum masuk Ramadan yang kedua. Bulan Ramadan selesai, kemudian setelah ini, di sela-sela ini sebelum masuk bulan Ramadan yang kedua, dia meninggal dunia. Kata Rasulullah, fa in matarun akhir jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Jaa mongko teko sapa man yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wa laisa hale ora ana iku alaihi ngatasé man apa dzambun dosa. Jadi kalau dia mati sebelum Ramadan yang lain, maka dia nggak punya dosa. Karena dosanya sudah diampuni. Masya Allah, enak sekali ini umatnya Nabi kan begini nih. Apalagi itu tadi, kan sudah diampuni, dapat tambahan lagi.
Kan ngatasin Ramadan pertama, terus 11 bulan ini kan diampuni dosanya semuanya. Masuk Ramadan lagi, tengah-tengah Ramadan, berarti dia yang sini sudah nggak ada, Ramadan dapat pahalanya Ramadan. Di samping dosanya nggak ada, tambahan dapat samu. Nah, dan itu kalau di bulan Ramadan itu nggak ada sisa kubur. Jadi ditangguhkan nanti setelah Lebaran, setelah Ramadan baru ada sisa kubur. Jadi tenang-tenangan dulu, istirahat dulu selama Ramadan. Belum ada, jadi tenang santai nggak ada, ini ditangguhkan dulu. Anak-anak matinya bulan Ramadan. Jadi enak santai, santai dulu, nggak ada apa-apa pokoknya apa namanya istirahat dulu. Nah, pray. Ditunggu nanti sampai selesai Ramadan. Nah, makanya salah satu tanda orang yang meninggal bulan suci Ramadan itu tandanya orang yang husnul khotimah. Karena dia menangkap dalam keadaan puasa, dalam keadaan yang susah lah istilahnya, itu bisa menjadi tanda-tanda orang yang matinya husnul khotimah kalau meninggalnya di bulan Ramadan. Karena ternyata kenyataannya dia aman dari siksa kubur waktu itu. Gitu. Karena waktu siapapun yang di bulan Ramadan itu siksa yang ada di kuburan itu semua diangkat. Tidak ada siksa kubur di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Nah ini kalau kita tahu hal-hal seperti ini, kita nggak bakal menyia-nyiakan bulan Ramadan, kita nggak bakal menyia-nyiakan ibadah-ibadah yang sebenarnya kita ini akhirnya tidak punya dosa. Cuman kadang-kadang kitanya nggak perhatian, menyepelekan dosa, akhirnya kita malah berlumuran dosa. Makanya kita pentingnya ngaji, pentingnya belajar ini supaya kita menjadi orang yang betul-betul diridhoi oleh Allah, tidak punya dosa, dan itu sejatinya kita ada di dunia ini. Makanya kita harus belajar, harus ngaji, harus mondok, harus nyantri, ya itu semua seperti itu. Itu. Kalau dunia terus nanti kapanpun pasti ini, maka ditinggalkan. Kita mau punya dunia kayak apa, mati nggak bakal dibawa, nyesel malah. Ngumpulin banyak, setelah mati malah dibuat rebutan orang. Begitunya malah nggak punya apa-apa, ya kan, nggak dibawa. Kita belum sempat menikmati, meninggal misalnya, aduh, rugi total itu. Nah, ya itu dia makanya. Kalau kita sadar yang nggak rugi, kita tinggalkan semuanya, apa namanya, buat rebutan orang malah. Ya. Insya Allah, alhamdulillah sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.